Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah, sehingga pada kesempatan di hari ini kita sudah berada di penghujung daripada Ramadan. Di gerbang Ramadan akan pergi meninggalkan kita semua. Kita sudah berada di tanggal 29 Ramadan, dan kita tentunya berharap semoga kita bisa menemui Ramadan di tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Tetapi sebelum Ramadan itu berakhir, mari sama-sama kita juga khidmatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita berniaga dengan manusia, maka yang kita dapatkan itu tidaklah seberapa. Bisa jadi ketika kita menjual suatu barang, kita bisa mendapatkan untung 5%, 10%, atau bahkan bisa juga sampai 20%. Tapi kalau seandainya lebih daripada itu, kadang-kadang pelanggan kita pun lari ke tempat yang lain mencari yang lebih murah. Tetapi berbeda ketika kita berniaga dengan Allah, maka balasannya atau keuntungan yang kita dapatkan itu adalah 700 kali lipat. Sebagaimana firman-Nya, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Jadi nafkah harta di jalan Allah itu dalam Islam banyak, Pak. Ada hibah, ada juga wasiat, ada juga wakaf, sedekah, infak, termasuk juga adalah zakat. Maka kata Allah apa? Akan diganjar baginya pahala, seperti dia menumbuhkan satu benih, kemudian dari benih itu akan muncul 7 tangkai, dan masing-masing tangkai itu akan memberikan hasil buah 100. Berarti kalau 7 tangkai 700 kali lipat. Mana ada manusia yang mau berniaga yang mungkin keuntungan yang kita dapatkan, kita sebagai penjual meminta kepadanya keuntungan 700 kali lipat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan keuntungan bagi kita. Kalau kita berniaga dengan Allah, maka kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa, hasil yang sekian kali lipat, 700 kali lipat. Kalau kita menginfakkan harta kita di jalan Allah 1 rupiah, maka bagaikan 700 rupiah. 700 kali lipat yang kita dapatkan dari setiap infak atau sedekah yang kita keluarkan. Nah, pada kesempatan di subuh kali ini kita akan membahas salah satu daripada
distribusi harta dalam Islam selain daripada infak dan juga sedekah, ada namanya kewajiban zakat. Bagi kita kaum muslimin yang telah menyelesaikan ibadah saumu Ramadan, diwajibkan bagi kita untuk mengeluarkan yang namanya zakatul fitri, atau kita menyebutnya dari bahari zakat fitrah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mempardukan, mewajibkan bagi kalian untuk mengeluarkan yang namanya zakat fitri. Jadi penyebutannya pun baik, yang benar itu sebenarnya adalah zakat fitri, bukan zakat fitrah. Kenapa disebut dengan al-fitru? Al-fitru itu artinya berbuka. Zakat yang dikeluarkan ketika kalian sudah berbuka, tidak lagi berpuasa, yaitu tanggal 1 Syawal. Nah, jadi al-fitru itu yauma tuftiruna, hari kalian berbuka, tidak lagi berpuasa. Maka itu waktu wajibnya itu adalah ketika matahari terakhir Ramadan itu tenggelam, kemudian kita berpindah menuju tanggal 1 Syawal. Disitulah ada kewajiban mengeluarkan zakatul fitri atau masing-masing jiwa. Sekalipun demikian, boleh saja membayar zakat fitrinya itu dari awal Ramadan. Jadi silakan bagi pian yang ingin membayar awal Ramadan pun juga, yang penting sudah masuk Ramadan, maka sudah boleh membayar zakat fitrinya. Waktu wajibnya ketika matahari tenggelam di hari terakhir Ramadan. Kemudian batasnya sampai kapan? Qabla khurujin nas ila shalah, sebelum orang-orang keluar untuk menunaikan salat Id. Itu batas terakhirnya. Jadi kalau misalnya man ada qabla shalah, kata Rasul, barang siapa yang dia mengeluarkan sebelum orang mengerjakan salat Id, fahiya sadaqatun makbulah, maka itu adalah sedekah yang diterima atau juga sedekah dianggap sebagai zakat fitri. Tapi kalau orang mengeluarkannya setelah salat Id, maka itu adalah hanya dianggap sebagai sedekah biasa saja, tidak dianggap lagi sebagai zakat fitri. Berarti dia berdosa besar kalau dia melewatkan waktu pengeluaran zakat fitri. Tetapi kadang panitia memiliki tenaga yang terbatas. Banyak kan orang bayar itu malam hari raya, bukan pada saat Ramadan. Akhirnya panitia ini kewalahan, yang membayar banyak, misalnya panitia tenaganya terbatas. Akhirnya ada di antara panitia itu sampai bermalam-malam baik membagi zakat fitrah, harus habis malam itu juga aja. Pokoknya harus habis malam itu juga. Dan pada akhirnya ada di antara zakat fitri itu yang tidak terdistribusi dengan baik. Akhirnya sembarangan aja lagi dina. Siapa nang ditamui, dijuluki, pokoknya seplastik seorang. Akhirnya kada tepat lagi pendistribusian sebagaimana yang disyaratkan di dalam hadis Nabi, tu'matan lil masakin, menjadi makanan bagi orang-orang miskin atau fakir, Pak. Jadi kalau zakat mal itu 8 golongan, sebagaimana yang termaktub dalam surah At-Taubah ayat 60, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Itu zakat mal. Zakat harta itu untuk siapa kata Allah? Pertama adalah fakir, miskin, wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, wa fir riqab, riqab itu adalah budak atau hamba sahaya, wal gharimina, orang-orang yang berhutang, tapi bukan pengusaha yang berhutang malah, itu bukan. Wa fi sabilillah wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi pertama fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, kemudian fi sabilillah, ibnu sabil. Ada 8 golongan yang berhak untuk menerimakan zakat mal. Dan itu tidak boleh keluar, Pak, dari 8 golongan ini. Tidak boleh keluar, tidak boleh salah distribusi dari 8 golongan. Adapun zakat fitri, nah peruntukannya itu hanya 2 golongan saja, fakir dan miskin, bukan 8 ini, hanya fakir dan miskin saja untuk zakat fitri. Nah, kemudian zakat mal itu bolehlah diberikan berupa beasiswa, Pak. Memang tidak disebutkan di dalam ayat ini beasiswa itu kada ada, Pak.
Di dalam ayat ini memang tidak disebutkan secara tekstual. Tapi kalau misalnya kan banyak nih program dari lembaga amil zakat atau juga badan amil zakat, ada 5 pilar. Pilar pendidikan, pilar dakwah, kemudian pilar ekonomi misalnya. Nah, pilar pendidikan ini apa? Beasiswa. Beasiswa itu diberikan kepada siapa? Memang tidak disebutkan di dalam ayat ini, tapi diberikan kepada anak-anak orang-orang fakir atau orang miskin, yang mereka juga butuh akan pendidikan. Maka dalam hal ini diperbolehkan, Pak. Jadi walaupun pian bolak-balik cari di dalam Al-Quran maupun tafsirnya, dalam hadis juga tidak disebutkan, tapi maksud beasiswa itu adalah diberikan kepada anak-anak fakir atau anak-anak orang miskin, supaya mereka bisa sekolah lebih tinggi misalnya, supaya nantinya mereka menjadi orang yang sukses. Maka pemberian zakat itu diperbolehkan. Atau misalnya ada program dari Basnas atau juga Lasnas itu renovasi rumah. Nah, di dalam ayat ini juga tidak disebutkan adanya renovasi rumah. Biar pian bolak-balik ayat ini tidak menemukan yang namanya renovasi rumah. Tapi kalau renovasi rumah itu untuk rumah orang-orang fakir dan orang-orang miskin, maka dibolehkan, Pak. Jadi pertama adalah kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Misalnya mereka diberikan paket sembako. Setelah diberikan paket sembako, kita lihat rumah mereka reot misalnya. Ini ditiup angin aja bisa rubuh. Kemudian ketika hujan misalnya mereka kehujanan, maka pada saat itu selain mereka diberikan sembako, mereka juga diberikan yang namanya tempat tinggal yang layak dari dana zakat. Setelah diberikan tempat tinggal yang layak, bagaimana pekerjaan mereka? Misalnya fakir, sama sekali tidak memiliki pekerjaan, lalu mereka dilatih untuk memiliki keterampilan. Kemudian setelah itu mereka akan diberikan yang namanya pekerjaan. Setelah mereka diberikan pelatihan, keterampilan, kemudian mereka setelah itu diberikan pekerjaan. Dan akhirnya apa? Yang dulu mereka menjadi fakir, akhirnya mereka ke depan misalnya bisa mandiri. Dan bahkan siapa tahu di antara mereka akhirnya bisa menjadi muzaki, orang-orang yang berzakat. Nah, ini penting, Pak. Jadi bukan hanya zakat itu setelah kita kasih selesai, tapi bagaimana lembaga amil zakat, badan amil zakat itu berpikir agar mereka itu berubah nasibnya dari mustahik menjadi muzaki ke depannya. Nah, itu sebenarnya tujuan daripada zakat, bukan hanya memberi makan, setelah itu nanti tahun depan diberi lagi, tahun depannya diberi lagi, akhirnya mereka tetap berada dalam kemiskinan. Begitu juga misalnya, Pak, mu'allaf. Nah, mu'allaf ini kan kadang-kadang ada di antara mereka setelah kita Islamkan, lalu datang misionaris. Misionaris ini kasih Indomie, ngasih Indomie 5 aja, mereka akhirnya masuk agama Kristen lagi. Jadi setelah dikasih Indomie 5, kemudian beras 5 kilo, akhirnya mereka berpindah agama lagi. Karena apa? Karena mereka tidak diberikan pekerjaan, akhirnya mereka miskin lagi. Nah, oleh karena itulah dari dana zakat ini bisa diberikan untuk pertama, bagaimana menguatkan keislaman mereka. Kita berikan pengiriman dai-dai dari dana zakat. Dai-dai yang mereka bisa memberikan pengajaran kepada para mu'allaf. Kemudian setelah kita kasih yang namanya pendidikan agama dasar yang kuat, lalu kita berikan juga mereka pekerjaan, supaya mereka bisa mandiri. Ketika datang misionaris, mereka tidak lagi mau mengikuti. Nah, akhirnya mereka kuat dari sisi ekonomi dan mereka akhirnya bisa mandiri. Nah, ini sebenarnya, Pak, tujuan zakat. Jadi zakat itu bukan hanya sekedar makan saja, setelah itu selesai. Maka itu diberikan yang namanya modal untuk UMKM dan segala macamnya. Memang di dalam ayat ini tidak disebutkan. Nah, ini adalah khusus untuk zakatul mal, zakat harta. Adapun zakat fitri, kata Nabi apa? Untuk orang-orang fakir dan juga untuk orang-orang miskin. Tu'matan lil masakin. Nah, untuk menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Nah, jadi sebenarnya kalau seandainya panitia terbatas, Pak, tenaganya, sementara orang bayar zakat malam hari raya itu melimpah, maka bisa saja dana zakat itu disimpan. Jadi yang penting
batas akhirnya itu adalah sebelum orang sholat bagi kita yang membayar. Adapun panitia mendistribusikannya itu boleh lewat daripada batas hari raya, Pak. Yang penting kan orang-orang fakir dan miskin di sekitar masjid atau tempat sholat kita itu sudah terdistribusi, mereka sudah dapat semuanya. Ini bagaimana nih, masih ada sisa, uangnya masih sisa, berasnya juga masih sisa, maka boleh kita berikan minggu depan untuk mereka lagi. Minggu depan mungkin beras mereka sudah habis, lalu kita kasih lagi. Atau bulan depan, akhirnya apa? Sepanjang tahun mereka tetap terperhatikan. Nah ini akhirnya pertama tidak merepotkan panitia, harus bagi malam itu habis. Yang kedua juga akhirnya mereka orang-orang fakir dan miskin terperhatikan sepanjang tahun. Jadi bukan hanya malam hari raya Imam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa lagi. Jadi kalau memang bisa dibagikan pada malam hari itu, bagikan seluruhnya. Tapi kadang-kadang kan tadi pertama kendala, sudah dapat semuanya, orang-orang fakir miskin sudah dapat. Kemudian juga kendala panitia memiliki keterbatasan tenaga. Bahkan ada di antara panitia itu sampai begawian sampai jam 3 jam subuh, padahal besoknya harus menyiapkan sholat id lagi, Pak. Maka dalam ini sebenarnya boleh di-save, boleh disimpan sisa daripada zakat itu yang nantinya minggu depan akan kita bagikan lagi. Yang kada boleh itu kalau kita yang bayarnya. Nah itu baru kada boleh lewat daripada sholat id. Kita kada boleh membayar zakat itu lebih daripada sholat id. Tapi kalau panitia mendistribusikannya itu boleh sepanjang tahun, Pak. Nah disinilah fikih kontemporer berbicara. Kalau bahari itu kan harus bagi malam itu juga aja, harus habis. Akhirnya banyak di antara panitia mendistribusikannya itu salah sasaran. Nah ini bahaya juga, Pak, salah sasaran. Akhirnya apa? Akhirnya seharusnya zakat fitri itu untuk fakir miskin, malah kita salah dalam mendistribusikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya zakat fitri itu adalah so'an, satu sok itu ukurannya sekitar, kalau kita ukuran liter itu 3,5 liter. Kalau untuk ukuran gram 2100 sekian gram. Nah kalau beratnya itu diukur dengan gandum, malah kalau kita beras, maka para ulama langsung membulatkan menjadi 2,5 kilogram beras. Nah 2,5 atau 3,5 liter. Nah itu sebenarnya adalah batasan minimal, Pak. Dari bahari akhirnya apa? Karena dikira zakat fitri itu 3,5 liter aja, yang sugih pun 3,5 liter juga, Pak. Padahal seharusnya antara orang kaya dengan yang biasa-biasa saja, yang kaya seharusnya 3 karung. Nah itu kan sebaiknya 3 karung. Ini yang kaya pun 3,5 liter. Itu sebenarnya adalah batasan minimal. Kalau kurang dari itu maka tidak sah zakat fitrinya. Tapi kalau lebih daripada itu maka itu lebih utama. Ya, jadi karena tadi pemahamannya 3,5 liter, nang sugih pun 3,5 liter juga, nang biasa-biasa aja 3,5 liter juga. Akhirnya sama aja. Jadi kalau bisa dilebihkan, ya sekarung kah misalnya sidin, atau mungkin juga lebih daripada itu, apalagi sidin bos batu bara 300 karung misalnya sidin memberi zakat fitrinya, maka ini tentunya lebih baik lagi. Jadi 3,5 liter itu sebenarnya batasan minimal, bukan dalam artian kita kada boleh lebih daripada itu. Lebih daripada itu tentu lebih baik dan lebih utama. Nah, kemudian selanjutnya kadang-kadang kita berdebat juga tentang bolehkah zakat fitri itu menggunakan yang namanya uang. Sebagian mengatakan boleh, sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Sebenarnya tidak perlu menguras tenaga kita untuk berdebat tentang persoalan ini, Pak. Boleh saja sebenarnya, dan ini pendapat dari para ulama-ulama salaf atau juga ulama-ulama khalaf. Misalnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah membolehkan bahwa zakat fitri itu boleh dibayarkan dengan uang. Maka itu kan ada dari keputusan Kementerian Agama mengeluarkan, kalau zakatnya unus sekian uangnya,
Kalau mayang sekian uangnya. Jadi sudah ada batasan-batasan kalau kita ingin mengeluarkan berupa uang. Jadi boleh saja Pak. Ini pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Kemudian Hasan Al-Basri, kemudian Umar bin Abdul Aziz juga membolehkan dengan menggunakan yang namanya qimah atau harga. Ibnu Taimiyah juga membolehkan, walaupun beliau berbicara pada aspek zakatul mal, zakat harta. Kemudian di antara ulama-ulama kontemporer atau ulama-ulama khalaf, misalnya adalah Syekh Yusuf Al-Qardawi. Beliau membolehkan bayar zakat fitri itu menggunakan yang namanya uang. Bahkan beliau ini pengarang dari kitab Fiqhuz Zakah yang menjadi referensi para ulama-ulama di dunia. Beliau membolehkan bahwasanya zakat fitri itu boleh dibayar dengan menggunakan uang. Kemudian Syekh Said Sabiq juga membolehkan. Kemudian Wahbah Az-Zuhaili, beliau juga pengarang kitab daripada Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Beliau membolehkan dalam kitab beliau yang namanya zakat fitri itu boleh menggunakan yang namanya uang. Jadi kada perlu menguras energi kita berdebat tentang boleh atau tidaknya uang. Yang penting silahkan bayar. Handak uang silahkan, handak baras pun juga silahkan. Yang salah itu kalau yang tidak bayar, Pak. Itu baru salah. Jadi silahkan saja pian berkeyakinan uang silahkan, keluarkan zakat fitrinya dengan uang. Kalau pian kada hendak uang, silahkan pian beli berasnya, kemudian pian keluarkan. Jadi jangan saling gontok-gontokan, jangan saling menyalahkan. Yang satu kadang-kadang misalnya yang mengeluarkan zakat fitri berupa uang kada sah jar. Nah, akhirnya gontok-gontokan, padahal dari dulu ulama sudah membolehkan yang namanya pengeluaran zakat fitrah itu menggunakan yang namanya dirham, dinar, fulus atau juga qimah atau harganya. Nah, jadi dari harga itu berapa yang ingin kita bayarkan. Yang penting apa? Dalam hadis Nabi itu yang penting kata Nabi apa? Penuhilah kebutuhan mereka. Nah, kita memenuhi kebutuhan mereka agar mereka jangan sampai berkeliling meminta-minta pada hari raya itu. Jangan sampai mereka berkeliling gara-gara mereka tidak memiliki makanan. Yang penting penuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka itu bukan hanya beras saja, Pak. Maulah makan beras saja. Makan nasi aja misalnya tanpa adanya lauk pauk. Mereka juga perlu akan yang namanya lauk pauknya. Maka dalam hal ini bisa saja kita berikan berasnya sekaligus kita juga berikan uangnya. Nah, jadi panitia selain daripada membungkusi berasnya, ada juga amplop di uangnya untuk kita berikan supaya mereka bisa membeli akan lauk pauknya. Nah, itu tentu memahami spirit dari hadis Nabi, penuhilah kebutuhan mereka. Penuhilah kebutuhan ini tidak mesti hanya berupa beras saja. Karena tadi berdebat, yang satu mengatakan kada boleh uang, akhirnya yang berkata yang dikatakan tidak boleh uang pun nang membayar dengan uang berkata juga, membalas bahasanya, jarnang uang baras pun juga kada ada juga di dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi yang disebutkan kan tamar. Tamar itu artinya kurma kering. Yang kedua syair. Syair itu adalah gandum. Kemudian kismis atau anggur kering. Carinya adalah baras jar. Nah, akhirnya salah-salahan. Akhirnya gontok-gontokan, yang satu mengatakan uang kada boleh, yang satu mengatakan baras pun dalam hadis Nabi kada juga disebutkan. Tidak ada disebutkan. Jadi sebenarnya Pak, dua-duanya itu ijtihad Pak. Yang mengeluarkan beras itu adalah hasil ijtihad. Karena memahami itu adalah makanan pokok yang ada di Arab, itu kan. Akhirnya makanan pokok yang ada di tanah air kita beras. Maka ini juga adalah hasil ijtihad. Begitu juga yang memahami akan bolehnya dibayar dengan uang, itu adalah memahami hasil daripada apa yang tersebut dalam hadis Nabi. Penuhilah kebutuhan mereka. Nah, penuhi kebutuhan mereka ini dalam lingkup yang luas adalah misalnya kita bisa memberikan uangnya, yang dengan uang itu mereka bisa membeli lauk pauknya untuk makan, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi dua-duanya itu ijtihad juga Pak. Jadi sama-sama ijtihad, jangan saling menyalahkan. Yang penting melaksanakan. Pian berkeyakinan beras ya sudah bayar beras,
pian berkeyakinan bolehnya dengan uang, maka ya sudah bayarlah dengan uang. Jadi dua-duanya insya Allah diterima. Ya. Ini kadang-kadang saling gontok-gontokan, akhirnya kada selesai-selesai. Energi kita umat Islam terkuras hanya gara-gara berbeda di dalam persoalan itu. Belum lagi berbeda di dalam masalah hari raya. Nah, hari raya. Jadi umat Islam ini terkuras energinya, padahal masih banyak persoalan-persoalan yang lain yang menjadi PR umat Islam yang harus kita sama-sama selesaikan. Kita harus misalnya mengangkat harkat martabat ekonomi umat Islam. Jangan sampai mereka menjadi umat yang terbelakang. Ini dari dulu misalnya hanya berdebat persoalan masalah hari raya saja. Yang satu mengatakan hisab kada boleh, yang satu mengatakan hisab boleh, ru'yat pun boleh misalnya. Akhirnya apa Pak? Akhirnya tidak selesai-selesai perdebatan itu. Jadi sebenarnya silahkan yang berpegang kepada hisab silahkan, yang berpegang kepada ru'yat pun silahkan. Yang penting sama-sama hari raya tanggal 1 Syawal, ya kan? Hari rayanya sama aja 1 Syawal, tidak mungkin 2 Syawal. Harinya sama-sama 1 Syawal. Nah, jadi tidak perlu dipersoalkan misalnya yang menggunakan hisab tidak mengikuti atau tidak taat kepada ulil amri dan segala macamnya. Yang dimaksud dengan ulil amri itu apa dulu Pak? Jadi ulil amri itu tidak mesti harus dengan menyebutkan definisi bahwa ulil amri itu pemerintah. Jadi yang namanya ulil amri itu kan ulama atau lembaga fatwa. Lembaga fatwa yang memang mengeluarkan fatwa. Kalau di Indonesia misalnya masing-masing lembaga fatwa dari organisasi-organisasi Islam itu ada. Dari tingkat atas MUI. Kemudian ada lagi kalau di Muhammadiyah Majelis Tarjih. Kalau di NU Bahsul Masail. Nah, jadi sebenarnya tidak mesti yang dinamakan dengan ulil amri itu pemerintah. Tapi karena tadi diseret-seret bahwa hadis itu ditarik seolah-olah ulil amri itu adalah pemerintah. Akhirnya ada sebagian pihak yang mengklaim kalau tidak ikut pemerintah ini namanya bukan taat kepada pemerintah. Akhirnya seperti itu. Padahal makna ulil amri kata Ibnu Taimiyah itu tidak mesti harus dengan menyebutkan kata pemerintahan, tetapi ulil amri itu adalah lembaga atau fatwa, lembaga fatwa yang memberikan semacam fatwa-fatwa kepada masyarakat. Nah, jadi fatwa-fatwa kepada masyarakat yang penting apa? Manhajnya itu Pak. Manhaj atau metode di dalam penetapan hukum itu yang tidak sembarangan. Itu yang dinamakan dengan lembaga fatwa. Jadi percuma saja kalau misalnya ada lembaga fatwa tapi di dalam istimbat hukumnya sembarangan. Nah, sepanjang lembaga fatwa itu memiliki manhaj atau dasar dalam penetapan hukum yang memang akurat, bisa dipertanggungjawabkan, bukan sembarangan, maka ini juga adalah disebut sebagai ulil amri. Nah, jadi dalam hal ini tidak mesti disempitkan ulil amri itu hanya pemerintah saja. Jadi seolah-olah namun kada ikut pemerintah lalu dikatakan tidak taat kepada ulil amri. Nah, Bapak-bapak, Ibu wal hadirat rahimakumullah, jadi tidak perlu diperdebatkan panjang lebar tentang bagaimana penetapan hari raya, tinggal masing-masing meyakini saja. Meyakini mana di antara metode tersebut yang diyakininya lebih mendekati kepada kebenaran, maka silakan dia melaksanakan. Handak tanggal handak hari Jumat silakan, handak hari Sabtu pun juga tidak menjadi masalah. Yang penting sama-sama tanggal 1 Syawal gitu. Bapak-bapak, Ibu wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian juga termasuk bolehkah yang namanya berzakat itu melalui transfer atau melalui mobile banking misalnya. Saat ini kan banyak sarana-sarana pembayaran Pak. Misalnya pian lagi pulang kampung, tapi biasa pian bayar zakatnya di musola ini atau di masjid yang mana pian biasa mengeluarkan zakat fitri pian. Nah, dalam hal ini bagaimana pian kada secara langsung, ya sudah aja pian awan
ketua panitia penerimaan zakat, ulun transfer aja nah zakat fitri ulun, itu boleh hukumnya Pak. Jadi tidak menjadi masalah. Jadi yang namanya qabul, ada ijab, ada qabul. Nah qabul itu tidak mesti diterima secara hakiki. Kalau kita jual beli kan misalnya ini barang, kita sebagai pembeli menerima secara hakiki barang tersebut. Tapi yang namanya penerimaan atau qabul itu ada secara hakiki, ada juga secara hukmi, secara hukum. Secara hukum itu seperti apa? Misalnya kita mengirimkan uang ke rekening masjid atau juga musola, kita kirimkan dari rekening kita kirimkan, walaupun panitia itu belum menerima di tangan bahasanya, tetapi rekening kita itu sudah berpindah Pak, berpindah ke rekening masjid atau ke rekening musola. Itu artinya apa? Sudah terjadi qabulun, penerimaan, walaupun qabulnya itu secara hukum. Nah, secara hukum perbankan bahasanya sudah berpindah dari rekening kita di debit, kemudian rekening masjid bertambah menjadi kredit misalnya. Nah di sini Bapak-bapak ibu wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, jadi seiring dengan perkembangan modernitas kita dalam pembayaran atau transaksi, maka sebenarnya umat Islam jangan kaku, jangan terlalu rigid. Sebenarnya banyak sarana-sarana yang bisa kita gunakan di dalam pembayaran, infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Termasuk juga tadi sarana-sarana modern dalam pembayaran tersebut. Kita saat ini transaksi aja baik, tinggal klik aja di gadget kita, maka terbayarkan sudah apa yang kita beli. Jadi betapa mudahnya saat ini. Dan ajaran Islam itu adalah ajaran yang salihun likulli zaman wa makan. Ajaran Islam itu adalah ajaran yang senantiasa selaras dimanapun Islam berada dan sampai kapanpun Islam itu ada. Jangan sampai umat Islam kaku bahasanya, akhirnya mengharamkan segala sesuatu yang itu adalah bagian daripada modernitas. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di subuh kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang zakat fitrah, silakan Pak. Adakah Pak? Kalau ada ditanyakan tentang zakat fitrah, silakan Pak. Nggih. 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 Jadi pembayarannya itu adalah pada saat masuk 1 Syawal. Maksudnya pembayaran wajibnya 1 Syawal malam hari raya Pak. Itu waktu wajibnya. Sampai batasnya kapan? Batasnya itu adalah sebelum orang-orang berangkat untuk melaksanakan sholat Id. Nah, jadi batas awal wajibnya itu ketika matahari tenggelam terakhir Ramadan. Kemudian batas akhirnya adalah sebelum orang-orang qabla khurujin nas ila shalah, sebelum orang-orang berangkat menuju sholat Id. Itu batas akhirnya. Adapun bagi mereka yang ingin membayar di awal Ramadan, maka sudah boleh. Jadi batas wajibnya itu ketika tanggal 1 Syawal itu batas wajibnya. Adapun sebelum tanggal 1 Syawal bolehlah, boleh. Hukumnya boleh. Dari semenjak awal Ramadan, 1 Ramadan, 2 Ramadan sampai puluhan Ramadan selanjutnya, boleh sudah kita membayar zakat fitri. Bahkan kalau kita bayar di bulan Ramadan kan akhirnya panitia kada terlalu sibuk, kada terlalu berat bahasanya membagikan. Oh ini alhamdulillah sudah ada yang bayar, langsung didistribusikan misalnya. Ada lagi Pak? Silakan. Nggih. Nggih. Anak awal postok lah, ini kan maksudnya dari kelompok sebelah lah. Nggih. Cuma ini apa maksudnya melakukan itu kan hari Sabtu. Ini yakin yang ada mau puasa hari Jumat karena hari raya itu Arab yang kayaknya sembahyangnya hari Sabtu. Nggih. Ini kayak hukumnya. Nggih. Kalau dia khawatir, takut kan bahwasanya Syawal itu adalah haram hukumnya berpuasa pada tanggal 1 Syawal. Kemudian dia pun pada saat itu berbuka.
tidak berpuasa bahasanya hari Jumat. Kemudian dia melaksanakan sholat Id di hari Sabtu, sebenarnya sudah lepas Bang, sudah lepas sholat Idnya, karena sholat Id itu dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal gitu. Jadi sholat Idnya ya sekedar sholat biasa, tidak mendapatkan apa-apa gitu. Nah, lagian juga sholat Id itu kan hanya sholat sunnah saja. Yang penting dia tidak meyakini tidak berpuasa pada hari Jumatnya. Itu yang penting kan. Adapun dia merayakan karena min Tuhan nih di rumah misalnya, ya tidak masalah. Jadi kadang mengerjakan sholat Idnya pun juga misalnya karena masalah. Kalau dia mengerjakan sebenarnya luput juga karena sudah tanggal 2 misalnya. Kalau meyakini 2 kali tentu ini keliru gitu, nah meyakini. Tapi kalau dia meyakini satu aja malah, sementara di hari kedua itu karena banyak orang aja misalnya umpat-umpatan. Nah itu makan kada boleh baik. Itu kada boleh itu. Kalau ada mendengar Jumat itu kan pas hari raya. Jadi malam boleh harus malam Jumat ya. Harus sudah satu khutbah pertama jadi hari raya. Ya. Itu apa ada dasar Ustaz? Memang di zaman Nabi SAW, karena jarak antara rumah-rumah mereka dengan masjid itu cukup jauh, maka Nabi pun memberikan keringanan kepada mereka untuk tidak lagi mengerjakan salat Jumat berjamaah. Nah, jadi pada saat rumah mereka begitu jauh, kemudian masjid juga hanya satu-satunya, lalu pada saat itu mereka pun merasa berat dan Nabi membolehkan bagi mereka. Tapi kan untuk saat ini keadaan itu sudah tidak lagi terjadi. Saat ini kita sudah ada masjid di mana-mana, kemudian sarana yang kita gunakan juga mudah. Maka dalam ini salat Jumat itu tetap diwajibkan. Tetap diwajibkan, tetap wajib. Jadi tidak lagi berlaku bahasanya, kecuali kalau pian dalam safar. Nah, jadi yang berbicara itu bukan karena 2 khutbahnya, tetapi yang berbicara itu ada karena rukhsah yang diberikan bagi orang-orang yang safar. Jadi ketika pian ke hulu sungai, kebetulan hari itu adalah hari raya dan Jumat, maka pada saat datang waktu zuhur, pian tidak ikut Jumatan tetapi hanya mengerjakan sholat zuhurnya saja. Yang pian jamak lagi misalnya dengan yang namanya asar. Boleh. Tetap wajib sholat Jumatnya. Apa hubungannya gerhana matahari pada hari ini? Gerhana matahari itu kan tertutupnya oleh bulan kan? Kalau secara logika aja berarti kan sudah kelihatan bulan itu. Biasanya kalau terjadinya gerhana itu kan biasanya adalah pada saat bulan purnama kah gitu nah. Ya, biasanya. Nah, itu artinya menandai kalau tidak tanggal 1, tanggal 15, ya kan biasanya terjadinya gerhana. Nah, itu Bang. Jadi hari ini terjadi gerhana matahari yang disebut dengan kusuf. Maka disunahkan bagi kita untuk mengerjakan salat gerhana di siang hari sekitar jam 12 sekian menit, atau kalau bisa misalnya dikerjakan ba'da zuhur, setelah kita singkat qomat langsung kemudian kita mengerjakan salat zuhur, kemudian setelah itu baru kita mengerjakan salat gerhana kemudian khutbah. Bahkan di musala pun juga diperbolehkan untuk mengerjakannya. Nah, biasanya memang terjadinya gerhana itu bertepatan dengan tanggal 1, mendekati tanggal 1, pokoknya purnama itu Pak, purnama. Seperti itu. Berarti kan hubungannya berarti memang demikian malah yang bisa lu sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.